Perhatian, perhatian, sinema kelompok 1 akan segera dimulai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Pada tayangan kali ini, kami akan membahas mengenai perbedaan NSO di Indonesia dan di Singapura. Pokok bahasan pada pagi hari ini mencakup perbedaan posisi di pemerintahan, perbedaan publikasi, serta perbedaan pelayanan fasilitas dan sistem informasi antara NSO Indonesia dengan NSO Singapura. Tapi sebelum masuk ke pokok materi bahasan, ada pepatah mengatakan gini nih, tak kenal maka kenalan. Halo, kami dari kelompok 1 dari kelas 1 D32 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan Bagus, Nanda, Gani, Rifki, Ani, Anis, dan juga Okti. Nah, karena udah pada kenal nih, yuk kita simak tayangan berikut ini sama-sama. Nah, di materi sebelumnya, kita udah belajar kan ya, apa sih itu official statistik dan siapa aja sih produsen utama dari official statistik itu? Di Indonesia ada yang namanya Badan Pusat Statistik atau BPS, sedangkan di Singapura ada yang bernama Department of Statistics Singapore atau bisa disebut dengan Statistik Singapura. Nah, keduanya ini kan sama-sama NSO ya, jadi apa sih perbedaannya dari kedua NSO ini? Yuk kita simak lebih lanjut. Perbedaan pertama yang bisa kita lihat yakni perbedaan posisi antara kedua NSO ini di dalam pemerintahan. BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Departemen Statistik Singapura bertanggung jawab dan bertugas untuk memberi laporan kepada Kementerian Perdagangan dan Industri. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya di sini, BPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Statistik Singapura bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan dan Industri. Nah, selanjutnya bisa juga nih kita lihat dari perbedaan fungsi kedua NSO tersebut. Tapi secara garis besar, fungsi utama dari NSO ini sama, yakni sebagai produsen utama atau penyedia official statistics di suatu negara yang berguna untuk pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan umum negaranya. Nah, fungsi dari BPS sendiri yang pertama adalah pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik. Yang kedua, pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional. Yang ketiga, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. Yang keempat, penetapan sistem statistik nasional. Yang kelima, sebagai pembina dan fasilitator terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik. Selanjutnya, ada pula fungsi dari Statistik Singapura. Yang pertama, mengumpulkan, menyusun, dan melakukan diseminasi atau penyebarluasan terhadap berbagai data ekonomi, bisnis, rumah tangga, dan kependudukan. Yang kedua, menganalisis dan melakukan pemantauan terhadap tren atau arah dari ekonomi dan tren masyarakat yang terjadi. Ketiga, pengembangan dan pemeliharaan basis data statistik nasional mengenai rumah tangga, tempat tinggal, bangunan, dan statistik secara runtun waktu. Yang keempat, ada layanan petunjuk dan konsultasi mengenai permasalahan statistik baik kepada lembaga pemerintahan lain maupun kepada masyarakat umum. Next, kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing NSO dari segi publikasinya. BPS membagi publikasinya menjadi 3 kategori. Yang pertama, sosial dan kependudukan. Di dalamnya terdapat data mengenai kesehatan, kependudukan, kemiskinan dan ketimpangan, potensi desa, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kategori yang kedua mengenai ekonomi dan perdagangan. Di dalamnya mencakup data mengenai inflasi, keuangan, komunikasi, usaha mikro kecil, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kategori pertanian dan pertambangan. Di dalamnya mencakup hortikultura, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada statistik Singapura, mereka lebih merincikan lagi dari kategori-kategori yang ada. Yang pertama ada kategori ekonomi, yang kedua ada industri, yang ketiga ada investasi dan perdagangan, yang keempat populasi, yang kelima rumah tangga, dan yang keenam masyarakat. Nah, dari tadi kita ngomongin perbedaan-perbedaan kedua NSO ini masih dari sisi NSO kan ya. Gimana sih kalau misalkan dari sisi masyarakat umum, apa aja fasilitas dan pelayanan yang bisa kita rasakan? Fasilitas pelayanan dari BPS yang dapat kita rasakan yang pertama ada Web API. Ini merupakan pelayanan yang dapat digunakan pengguna untuk membaca publikasi, siaran pers, acara BPS, dan berbagai data yang disajikan dalam tabel statis dan tabel dinamis. Selanjutnya ada API Geospasial, merupakan layanan yang dapat digunakan untuk melihat peta wilayah kerja statistik. Sistem informasinya bernama Sistem Informasi Geografis. Next, kita akan membahas mengenai SIG ini ya. Selanjutnya ada Transdata. Ini merupakan sistem informasi yang melayani pertukaran data antara BPS dengan kementerian atau lembaga. Dengan adanya Transdata ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas para produsen-produsen statistik dalam menghasilkan produk statistiknya.
Lalu ada rekomendasi layanan statistik. Layanan ini merupakan layanan bagi instansi pemerintah yang akan melakukan survei dan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik. Layanan ini bertujuan dan berguna untuk meningkatkan koordinasi atau membangun koordinasi dari para produsen statistik. Berpindah ke statistik Singapura, ada yang bernama StingStat App. Ini merupakan sebuah aplikasi. Melalui aplikasi seluler, pengguna dapat mengakses data yang mencakup 28 kategori data, termasuk GDP, populasi, tenaga kerja, manufaktur, jasa, perdagangan internasional, dan data-data ASEAN. Aplikasi ini dapat kita unduh dari perangkat iOS maupun dari Android. Selanjutnya ada yang namanya SingStat Table. Layanan ini merupakan layanan yang memberikan gambaran statistik komprehensif tentang karakteristik ekonomi dan sosial demografi dari Singapura. Next, ada Data Request Form. Layanan ini merupakan layanan tambahan untuk permintaan data yang dibutuhkan oleh para pengguna. Jadi, NSO itu bisa tahu tuh, apa sih data yang masih dibutuhkan oleh pengguna tapi belum dihasilkan oleh NSO. Nah, selanjutnya juga ada Public Sector Survey. Kita dapat menelusuri data survei bisnis dan rumah tangga yang dilakukan oleh perusahaan sektor publik. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan yang ada di masing-masing NSO, ada nih yang namanya sistem informasi. Di BPS ada sistem informasi yang bernama Silastik atau Sistem Informasi Layanan Statistik. Nah, Silastik ini menjembatani komunikasi antara pengguna data dan operator BPS dalam melakukan transaksi pembelian atau konsultasi data. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya? Nah, di dalam Silastik ini ada katalog, ada transaksi, keranjang, pencarian, dan juga mode. Nah, fitur-fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian maupun konsultasi data. Ini nih, kelanjutan dari API Geospasial. Ada sistem informasi di BPS yang bernama SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi ini bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data. Wilayah kerja statistik atau Wilkerstat ini menyajikan 3 hal utama. Yang pertama ada hierarki atau tingkatan dari Wilkerstat itu sendiri. Yang kedua ada sistem pengkodean. Bagaimana sih tata cara pemberian kode wilayah yang digunakan pada BPS? Selanjutnya ada juga kode relasi yang menghubungkan sistem pengkodean tadi antara Badan Pusat Statistik, Kemendagri, dan juga kode pos. Ada juga nih sistem informasi di BPS yang namanya SIMDASI atau Sistem Informasi Manajemen Data Statistik yang berfungsi sebagai sinkronisasi data yang dapat membantu melihat keterbandingan nilai dari berbagai wilayah untuk mencegah inkonsistensi data sehingga data yang dihasilkan ini dapat konsisten antar wilayah dan dapat dibandingkan. Dan juga kita bisa memonitor dan evaluasi pengumpulan data penyusunan statistik Indonesia dan daerah dalam angka. Dengan SIMDASI pula bisa sebagai standarisasi tabel yang disajikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat dibandingkan tabel antar wilayah. Mekanisme perolehan data pada SIMDASI ini sudah terverifikasi nih sehingga semua data yang ada dalam SIMDASI dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga perolehan datanya ini bersumber pada interoperabilitas sehingga data yang ada di kementerian, lembaga, dinas, instansi, dan di seluruh Indonesia dapat terhubung. Selanjutnya ada nih sistem informasi namanya SIRUSA. Hah? Kok rusa? Iya, Sistem Informasi Rujukan Statistik. Ini merupakan salah satu bagian dari website BPS yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menunjang terbentuknya sistem statistik nasional. Metadata kegiatan statistik dalam SIRUSA ini dikelompokkan menjadi statistik dasar, statistik sektoral, dan juga statistik khusus. Kalau layanan di NSO Singapura gimana ya? Nah, ada nih layanan yang menarik di NSO Singapura, namanya Data on SMS. Ini merupakan layanan melalui ponsel secara gratis untuk pengguna lokal yang ingin mendapatkan informasi terbaru terkait indikator-indikator utama tentang ekonomi dan populasi Singapura hanya melalui SMS. Wow, keren banget ya, kita bisa tetap up to date hanya dengan SMS. Ternyata nggak cuma data on SMS loh, ada juga One Map Singapore. Ini adalah layanan publikasi di mana pengguna dapat melihat data populasi Singapura berdasarkan area dan zona yang tersedia dalam layanan peta tersebut. Nah, tapi nggak cuma data populasi yang bisa kita akses. Di tengah maraknya COVID-19 ini, kita bisa menggunakan map ini untuk dapat menemukan pusat vaksinasi. Nah, map ini akan menunjukkan titik di mana pusat vaksinasi tersebut berada. Selain itu, kita dapat mengakses mengenai lalu lintas, bus stop, ATM center, dan lain sebagainya. Wah, keren-keren ya fasilitas yang ada di NSO ini.
Nah, itu dia tadi beberapa perbedaan-perbedaan yang ada di NSO Indonesia dengan NSO di Singapura. Nah, sekarang sudah lumayan tergambarkan kan ya gimana perbedaan di antara masing-masing NSO tersebut? Terima kasih.